Amin. Ya amin, mohon doanya semoga juga. Yes, amin. Terima kasih. Mohon doanya semoga berjalan dengan lancar karena kan ini baru menjadi pembuka ya periodenya. Mudah-mudahan lancar sampai dengan nanti amanah dari teman-teman dengan belanja geprek bensu melalui GoFood. Berbagi dan sedekahnya bisa kami sampaikan 100% tanpa ada kekurangan apapun kepada driver dari GoFood, dan amal pahalanya sampai ke semua teman-teman semua yang udah jajan di geprek bensu. Bisa dibilang ini salah satu terobosan ya untuk menggairahkan kala Ramadan dan Kurang lebih ini adalah ini dia ya, sebagai partner gitu. GoFood itu bukan cuma sebagai penyedia jasa, bukan cuma platform aja gitu, tapi mungkin GoFood bisa menjadi teman, strategic partner juga. Kemudian kita sering diskusi, kita kadang sering selisih juga gitu. Jadi apapun gitu ya, namanya menjadi partner, pasti kita berupaya untuk sama-sama memajukan satu sama lain. tumbuh bareng ya. Tumbuh bersama, gitu ya, sesuai sama Gojek, tagline Gojek, tumbuh bersama gitu. Jadi apa yang sekiranya bisa membuat bensu lebih baik, apa sekiranya yang bisa membuat GoFood lebih baik. Tadi ini nama GoFood itu udah dari 2017 ya kok. Oke, ini setiap tahun dia adakan apa ini pertama kali atau seperti apa kok? Ini pertama kali ya kak ya? Ini pertama kali. Jadi waktu itu ya belum sempat buat acara seperti ini, dan memang ya begitu balik lagi tadi aku bilang, ketika pandemi ini sudah mulai mereda, pengen memulai suatu kegiatan yang dimana kegiatannya bukan pesta, kegiatannya bukan bersorak-sorai gitu ya, tapi kegiatannya pengen kegiatan yang mengajak kita untuk kembali bersyukur, mengajak kita untuk kembali bersedekah juga, dan kali ini kita pilihnya bersama. Kenapa memilih itunya saja deh sama Al-Quran? Kenapa nggak kasih makanan aja mungkin atau seperti apa? Nah ini ya yang kenapa milihnya sajadah sama Al-Quran. Teman-teman mohon maaf ya kalau aku ada yang salah, monggo dibenarkan ya. Dulu mama aku tuh ngajarin gitu ya, dan banyak orang juga yang ngajarin ke aku gitu ya. Bukan cuma di bulan Ramadan, tapi di setiap harinya, setiap waktunya, ketika kita bukan memberikan, walaupun hanya meminjamkan alat ibadah untuk orang sholat, kita itu udah dapat pahalanya katanya. Mendengarkan orang ngaji udah dapat pahalanya katanya. Jadi kalau makanan kan ya satu makanan, dua makanan habis dimakan udah lewat gitu doang, sama-sama. Habis itu dibuang lagi gitu. Tapi ketika ini menjadi satu paket di mana isinya itu ada sajadah, ada Al-Quran, ada sarung gitu ya. Aku ngomongnya aja sambil ingat omongan orang tua gitu ya, merinding sendiri. Sampai kapanpun, sampai kitanya sudah tidak ada umur lagi, itu ketika Al-Quran, sajadahnya, dan juga sarungnya digunakan untuk ibadah, pahalanya terus berjalan katanya. Jadi bayangin ketika kita lagi menangkap itu sama GoFood bilang, oh ya udah, kalau gitu kita ambil sebagian profit untuk kita berikan sepaket ibadah, dan kita berikan kepada driver GoFood gitu. Jadi jajannya belinya ayam goreng melalui aplikasinya GoFood, tapi ternyata beli ayam goreng sekarang pahalanya jalan loh selama bulan Ramadan. Poinnya sebenarnya kayak gitu. Jadi apakah program ini adalah salah satu strategi untuk mempertahankan nama geprek bensu di persaingan restoran ayam? Kalau untuk salah satu mempertahankan nama mungkin nggak juga ya, karena balik lagi ini programnya sedekah gitu. Kalau untuk mempertahankan nama kan tentang branding, tentang awareness yang baik-baik gitu. Makanya kalau teman-temannya juga hari ini acaranya mungkin sederhana sekali. Karena apa? Mengapa kita menyebarkan berita ini gitu ya, supaya kalian bisa menjadi saksi hidup dan menyaksikan. Karena sedekah itu yang kayak aku bilang gitu ya kak ya, besar tanggung jawabnya, kalau tidak amanah besar juga dosanya. Jadi ketika kita menjalankan program ini, teman-teman semuanya ada di sini. Ketika kita menyampaikan amanahnya, nanti ikutan juga sama kita ya. Bahkan mungkin teman-teman bisa ikutan nanti. Beli aja satu 15.000. Karena apa? Di GoFood kan banyak promonya. Harganya mungkin 80.000, tapi diskonnya sampai dengan 55% gitu ya, dari 55% ya Kak, dari GoFood.
Tapi ternyata dengan diskon sebesar itu, oh ternyata amanahnya udah jalan, pahalanya juga udah jalan. Ini termasuk salah satu dari pertimbangannya untuk melakukan program ini. Betul. By the way juga Koruben titip salam. Dia ada keperluan mendesak, mesti syuting yang berkaitan sama brand ya. Jadi tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Nanti mudah-mudahan bisa hadir pada saat buka puasa bersamanya. Dan betul ini adalah inisiasi dari Koruben juga, berlomba-lomba. Aku bersama keluarga begitu memasuki bulan Ramadan ini, bulan yang penuh kebaikan, bulan yang suci ini, sebisa mungkin kita membuat pahala sebanyak-banyaknya, berbagi sebanyak-banyaknya. Bukan sebesar-besarnya ya, teman-teman. Aku izin mohon tebelin lagi, jangan dilihat dari besar ataupun kecilnya, tapi sebisa mungkin, sekuat mungkin, sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Buka puasa bersamanya udah tahu tanggal berapa? Ada sih sebenarnya, tapi kita perlu konfirmasi dulu ya. 2 hari sebelum takbiran biasanya itu. Kalau buka puasa, oh itu kan banyak bulan kita bisa buka puasa. Bukan yang buka puasa bersamanya kita. Oh, aku belum dapat. Tanggal iya. Udah ada sih, tapi nanti kita kasih konfirmasi. Sebelum pas mudik dan cuti lah. Karena kita mau buka puasanya barengan sama kurang lebih ada perwakilan 100 driver ya. Sama 100. Kalau 1000 waduh kebanyakan aja teman-teman. Mohon maaf. Tapi terima kasih banget Mas Yofi udah menginisiasi acara ini lagi. Baik. Kita dari GoFood juga mengapresiasi sekali. Ini nih teman-teman, ini adalah bukti atau cerminan komitmen dari Geprek Densus sebagai salah satu mitra merchant kita di GoFood yang memang sungguh-sungguh mau menghargai jerih payah dari mitra driver kita gitu. Jadi sangat apresiasi dan mudah-mudahan juga bisa menularkan semangat ini ke pelaku usaha kuliner yang lainnya gitu ya, untuk bisa berbuat yang serupa. Kita sama-sama yuk bersama di bulan Ramadan gitu ya. Oh, jika dilihat saat ini Koko semakin dekat ya. Serta kan menyumbang terakhir juga di podcast, di belajar ngaji. Gimana makin mantap atau seperti apa? Oh, kalau Hidayah mah nggak ada yang tahu Mas. Dari dulu ya sama orang tua. Ini kayak kesini pertanyaan. Tapi nggak apa-apa aku jawab ya. Sama orang tua itu tidak pernah dipaksakan, tidak pernah diharuskan gitu ya. Tapi apalagi mengenai keyakinan. Keyakinan itu harus dari dalam diri sendiri. Tidak boleh terpengaruh satu pasangan, tidak boleh dua terpengaruh lingkungan, apalagi terpengaruh sama tren. Tapi keyakinan itu harus dari dalam diri kita sendiri sama Sang Pencipta. Kalau memang ternyata ada hidayahnya, nobody knows kapan, kenapa, dan bagaimana caranya kita nggak pernah tahu. Kayak gitu. Kalau aku memang dari kecil tidak pernah membatasi diri bulan Ramadan, merayakan Hari Raya Galungan, kemudian Waisak, dan lain sebagainya. Kita harus menghargai dan menghormati setiap keyakinan dari orang-orang gitu. Dan dalam pengajian itu aku siap menghalalkan kamu itu siapa sih? Apa? Siap ngehalalin. Menghalalin? Apa penghalalin apa? Nggak ada. Apa? Dari Kata-kata Menghalalin? Nggak ada. Gue jomblo tahu, gue nggak punya pasangan. Itu dia. Nggak ada. Serius. Gue gak punya pasangan. Jangan paksa gue untuk ngaku punya pasangan, kesian gue, nanti gue gak lakuin. Kalau gue bilang gue punya pacar nanti gak ada yang mau. Tapi mungkin ada kriteria sendiri mungkin ke depannya setelah gagal kemarin. Bebasin aja dulu lah. Kriteria gak usah ditentuin. Nanti makin tereliminasi yang lain-lain lagi. Ya, kan pada kepo nih halalin siapa sih? Gak ada. Dukungan orang terdekat siapa sih selain keluarga atas bisnis Ko Jordi? Oh, nggak ada ya, pasti tim. Kemudian sekarang mungkin karena sebagai partner, strategic partner, lebih banyak ngobrol itu selain sama keluarga, sama teman-teman di kantor, ya sama partner seperti GoFood ini gitu, sama mitra delivery. Bagaimana ya kita menghadapi situasi sekarang ini di mungkin era digital juga semakin berkembang, kebiasaan dari konsumen yang terus-terusan bergeser, daya beli yang mungkin naik dan turun bisa dalam waktu yang singkat sekali. Bagaimana ya strategi kita untuk bisa terus menarik minat dari konsumen kita.
Nextnya mungkin nanti ini kita kan sekarang teman-teman datangnya bilangnya ke warung kecilnya Geprek Bensu gitu ya. Nanti kita bikin buka puasanya di ini ya, di kantornya Gojek, ada nggak sih pangkalan, ada bloknya gitu, maksudnya kayak tempat ngumpulnya driver Gojek Base gitu. camp. Base camp. Ada tempat driver di Kemang Timur sih. Nanti kita gitu ya. Nanti bisa. Biar Kok sibuk bisnis jadi salah satu lupain masa lalu nggak sih kok? ngelupain masa lalu. Iya, maksudnya Ini untuk mengisi waktu luang yang kini. masa lalu yang Gelap-gelap. jadi makanya sibuk bisnis gitu, ngurusin Menyibukkan bisnis. diri. Nggak ada ya masa lalu yang kelam, nggak ada masa lalu yang kelam. Apalagi masa depan cerah. Kalau belum cerah berarti belum masa depan. Nah, moto. Future looks bright. Kalau belum bright berarti belum future kita. Cari lagi future-nya yang mana gitu. Kalau ini menjadi passion ya sebenarnya, karena kuliner, kemudian usaha, ditambah lagi disupport sama keluarga, apalagi Onyo, Thalia, Tania itu juga sudah mulai pintar sekali. Mereka sudah bisa memilih dan membantu kita untuk menjalankan apa yang mau kita jual. Jadi biasanya mereka tuh adalah panel tes kita. Kalau menu anak-anak, kalau mau menanyakan program, biasa kita tanya sama anak-anak dulu. Oh, jadi mungkin sekarang di dunia tangki kan udah dilewati nama Koko, jadi sekarang lebih memilih banting setir untuk di pengusaha. Banting setir mah enggak ya, karena kan masih ada yang MOP-nya juga, masih ada podcastnya juga. Media itu masih aku anggap adalah salah satu tempat aku untuk menyalurkan hobi gitu pastinya. Jadi kalau dibilang banting setir sepenuhnya tentu tidak. Jadi malah aku melihat adanya kolaborasi antara bisnis di media sampai di bisnis di makanan juga. Dimana akhirnya dua-duanya ini bisa menjadi satu keterikatan yang saling bantu nantinya. Darah itu udah mengalir banget di keluarga Bensu nih. Ternyata sih kalau mungkin perjalanannya sendiri, apa dari kecil udah diajarin berdagang sama orang tua? Iya, dari seperti kecil apa? mah udah diajarin sih kalau dagang sih. Dari SD. Rencana ini mau ditularkan dulu nggak sih sama orang sama tali-talinya untuk diajarkan bisnis? Oh iya pasti. Kalau ditularkan sama Onyo sama Tania kayaknya itu sudah mengalir sendiri ke darahnya mereka dari ayah dan bundanya ya. Justru aku juga banyak belajar dari ayah dan bundanya gitu. Kalau aku yang memang dari kecil, aku tuh dari kecil ya. Dagang apa sih kalau dari kecil mungkin? Jualnya. Lu tau gak gue SD jualan apa? Jualan Popeyes. Jadi tukang jus. Jadi sama Ko Ruben tuh dari kecil jualan jus SD. Habis jualan jus tuh dulu jualan keripik di sekolah. Habis itu jualan apa lagi? Jualan snack. Jadi sama mama kalau sore tuh pergi ke agen beli snack yang apa namanya yang di kotak-kotakan, di kilo-kiloan. Enggak, snacknya bermerek kalau gitu. Snack bermerek. Momogi, aku sebut tahu potongannya. Iya, jadi beli ke agen. Nanti di kelas gua jualan tuh di jam pelajaran. Ada aja kan yang beli dari kecil. Dari kecil memang diajarin untuk apa namanya bisa mandiri lah. Makanya begitu mama nggak ada tahun 2005 ya, 17 tahun yang lalu, kurang lebih sudah diberikan bekal lah dari orang tua. Apalagi sekarang kan maksudnya aku dan Ko Ruben, kita nggak punya orang tua. Memang cuma aku, Ko Ruben dan dua saudaraku yang lain. Jadi saling mengisi, saling membantu satu sama lain. Waktu itu malu nggak sih kok waktu jualan itu waktu pas masih sekolah jualan? Penghasilan pertama. Ya, waktu pas pertama kali sempat malu nggak sih sama teman-teman? Kan gimana sekolah? Waktu kecil sih mungkin nggak inget ya, rasanya malu apa enggak ya. Kayaknya sih enggak, kayaknya nggak malu ya. Sampai sekarang pun gitu ya, sampai sekarang pun kita lagi jualan online ya, jualan di live online gitu. Kadang-kadang suka ada netizen, nggak netizen sih, kita bilang penonton lah gitu. Karena selalu pada bilang, wah ini ya paginya syuting, udah punya usaha masih aja jualan online, emang nggak malu atau apapun. Wah, di keluargaku selagi kita tidak mengambil rezeki orang, selagi kita berjualan dari jerih payah kita sendiri, kita berupaya, nggak pernah kenal kata malu sih gitu ya. Karena besar atau kecil upaya orang itu kan kita yang tahu. Besar atau kecil yang didapatkan, kita juga nggak bisa menjustifikasi mereka itu seperti apa.
Jadi kalau ada yang bilang seperti itu, malah sekarang aku bilang, udah gue mah bukan, gue sama Koruben udah bukan cuma ada di TV doang, tapi tukang ayam goreng iya, tukang bakso iya, Mamang Cuangki iya, apalagi Ciwenda apa tuh jadi tukang jus fiber tea iya, apalagi gak apa-apa, sebut aja sebut. Ya memang kami jalani ini, mudah-mudahan berkahnya dapat, amanahnya juga dapat.